Saudara-saudara terkasih, selamat hari Minggu, Pace Ebene. Semoga saudara sekalian masih tetap dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Hari ini adalah hari Minggu biasa yang ke-18. Bacaan Injil dari Matius bab 14 ayat 13 sampai dengan 21. Dengan judul perikop Yesus memberi makan 5.000 orang. Bacaan Injil Matius dimulai dari kisah keberangkatan Yesus ke tempat yang lebih sunyi. Dalam perjalanannya, banyak orang yang mengikuti dia dengan melalui jalan darat. Kita bisa membayangkan situasi orang-orang yang berjalan kaki. Mereka pasti kelelahan. Dan barangkali juga di antara mereka itu ada yang melewati jalan berbatu, ada yang melewati bukit, dan ada yang melewati pegunungan. Dan pastinya selama di perjalanan mereka pasti kehausan. Dan mungkin saja juga mereka dipatok ular dan bertemu dengan orang jahat. Tetapi hal itu semua tidak mengurangi daya juang dan semangat mereka untuk bertemu dengan Yesus. Dan akhirnya perjalanan yang membutuhkan perjuangan, tekad, dan kemauan itu menghasilkan buah. Mereka memperoleh kesembuhan dan makan roti dari Yesus secara gratis tanpa bayar. Dan mereka makan sampai kenyang dan masih tersisa 12 bakul penuh. Hal ini menandakan bahwa kasih Allah itu tak berkesudahan. Kasih Allah itu berkelimpahan kepada kita. Yesus juga tidak membiarkan orang banyak itu pergi begitu saja. Yesus tidak mau mereka menderita kelaparan. Maka Yesus meminta kepada para murid untuk memberi apa yang ada pada mereka, yaitu 5 roti dan 2 ikan. Ada 2 pesan yang bisa kita ambil dari perikop ini. Pertama, kita tahu bahwa kasih Allah itu gratis tanpa bayar. Kasih Allah itu berkelimpahan. Namun, Allah tetap membutuhkan usaha manusia. Allah tetap membutuhkan usaha kita. Seandainya orang banyak itu yang mengikuti Yesus karena kelelahan balik ke rumahnya, maka mustahillah bagi mereka untuk memperoleh penyembuhan dan makan roti dari Yesus. Kita juga teringat bagaimana perjalanan bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun menuju tanah terjanji. Mereka mengalami banyak cobaan. Cobaan itu datang dari kelompok mereka sendiri dan datang dari bangsa-bangsa asing. Tetapi berkat usaha dan rahmat Allah, mereka bisa melewati itu semua. Dalam kehidupan ini terkadang kita menghadapi situasi sulit. Barangkali usaha kita dipandang sebelah mata, hasil karya kita diremehkan. Itu semua adalah dinamika hidup. Selagi kita hidup, cobaan itu pasti akan selalu ada. Itu adalah kerikil-kerikil kecil yang justru membuat kita semakin kuat. Maka jika kita selalu setia kepada Tuhan dan selalu dekat kepadanya, maka kita akan memperoleh buah dari kasih Allah. Lalu apa yang menjadi pesan yang kedua dari perikop ini? Kita tahu bahwa Yesus memberi 5 roti dan 2 ikan. 5 tambah 2 adalah 7. 7 merupakan angka sempurna. Hal ini melukiskan bahwa jika kita hendak memberi, jika kita hendak membantu, kita harus memberi dari hati yang paling dalam, dari hati yang paling sempurna, bukan supaya dipuji oleh orang lain atau dengan maksud tertentu. Janganlah kita menjadi orang-orang Farisi. Dalam situasi COVID saat ini, kita pasti bertanya, di manakah kasih Allah itu yang gratis tanpa bayar? Di manakah kasih Allah itu yang berkelimpahan?
mengapa ia tidak menunjukkan belas kasihannya? Saudara-saudara terkasih, hendaknya bacaan Injil hari ini sudah mengingatkan kita bahwa kasih Allah itu tidak datang serta-merta. Allah membutuhkan usaha manusia. Allah membutuhkan usaha kita. Dalam konteks yang sekarang ini, usaha apakah yang perlu kita buat? Yaitu dengan mengikuti anjuran pemerintah, para medis dan para dokter, selalu pakai masker dan hindari kerumunan. Allah tidak datang dari surga dan turun ke dunia. Allah hadir dalam diri para medis dan para pemerintah. Seandainya jika kita berusaha mengikuti anjuran para pemerintah itu, maka kita akan memperoleh kesehatan dan keselamatan. Yesus juga tidak membiarkan orang banyak itu menderita kelaparan. Hendaknya dalam situasi saat ini, janganlah kita saling mengabaikan. Jangan kita merasa bahwa usaha melawan COVID itu adalah usaha pemerintah. Mari kita peduli. Satu kepedulian kita sudah menyelamatkan banyak orang. Marilah kita berefleksi, sejauh manakah kita sudah mengikuti anjuran para pemerintah? Sejauh manakah kita sudah berusaha? Sejauh manakah kita sudah peduli terhadap sesama? Mari kita saling mendoakan. Pace e bene.